Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat JBR, di mana saja berada. Selamat berjumpa bersama saya Henry Nirwana. Kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana caranya membuka toko di Raja Shop, Radio Jambicara Shop, yaitu marketplace, sebuah marketplace yang baru saja didirikan oleh Radio Jambicara, yang bisa Anda kunjungi di www.radiojambicara.com. Oke, buat sahabat yang masih bingung caranya bagaimana untuk membuka toko, ikuti video ini hingga selesai dari awal, jangan di skip ya. Nanti kalau di skip jadinya nanti salah pemahaman. Oke, selamat mengikuti videonya. Mari kita tonton bersama-sama. Oke. Ya oke, saya sudah di komputer sekarang. Ya, yang pertama kita masuk ke browser. Kalau di komputer masuk ke browser Google Chrome, di handphone juga ya, masuk di Google Chrome. Atau kalau sudah punya aplikasi Radio Jambicara atau aplikasi yang namanya JBR Stream, nah itu bisa langsung masuk lewat aplikasi JBR Stream. Klik aja Raja Shop ya, Raja Shop, klik Raja Shop. Nah kemudian setelah masuk ke browser, kalau di komputer atau di aplikasi sudah masuk ke Raja Shop, kita kliknya yang akun saya. Kita masuk ke akun saya. Masuk ke akun saya. Bentar, kalau di komputer panjang bener. Kirim pesan button. Complementary information. Kalau di browser Google Chrome yang di handphone, pastikan tampilannya diganti ke situs desktop ya. Situs desktop, aktifkan situs desktop. Pilih 3.3 di sebelah kanan atas layar. Itu ada untuk merubah tampilannya supaya seperti yang di komputer. Kalau melalui web aplikasi JBR Stream, sudah ikutin aja itu tampilannya udah begitu. Akun saya, klik enter. Oke. Nah, di akun saya ini, di halaman akun saya, kalau kita belum login, itu ada dua formulir. Yang pertama formulir untuk login. Kita lihat sini ada kotak penulisan. Nah, itu ya pertama. Yang kedua adalah password. Nah, ini artinya untuk login ya. Nah, ini. Nah, klik masuk. Ini kalau udah punya akun, tapi kalau belum punya akun mau daftar, ke bawah lagi. Daftar, di bawahnya lagi ada masukkan email. Nah, ini masukkan alamat email Anda yang valid, karena nanti passwordnya dikirim ke alamat email. Jadi pastikan alamat emailnya valid. Nah, ini saya contohkan, misalnya saya mau isi namanya emailnya, misalnya udafashop@gmail.com. Nah ya, lalu kalau di handphone itu hilangkan kotak tulisnya dengan tombol kembali supaya kotak teksnya hilang. Kalau di komputer tinggal tombol escape aja ya, teman-teman ya. Nah, ini ada keterangan kata sandi akan dikirim ke alamat email Anda. Jadi alamat kata sandinya sudah otomatis dibuat oleh mesin. Nanti kita bisa ganti. Apply itu menjadi penjual, artinya ini bahasa Inggris campur bahasa Indonesia. Jadi kalau kamu ingin menjadi penjual, ini dicentang ya. Jadi karena kita mau demonya untuk sebagai penjual. Centang. Nah, ini harus centang juga, ini persetujuan persyaratan ketentuan. Nah, centang. Makanya sebelum melakukan hal ini, terlebih dahulu baca dulu syarat dan ketentuannya. Di sini ada. Nah, ini bisa diklik sini ya, kebijakan privasi. Atau di halaman panduan juga ada untuk link baca syarat dan ketentuan penjual.
Nah, jadi baca dulu supaya paham. Kalau udah setuju baru, kalau belum jangan ya. Nah, dipahami dulu, setujui dulu, kita setuju, kita oke baru. Oke lah, kemudian selanjutnya klik daftar ya, klik daftar. Nah, ketika tadi kita klik daftar, nanti kita langsung dioper ke halaman akun saya tapi udah posisi login. Nah, sudah posisi login seperti ini. Nah, nanti kalau kita mau login lagi, itu passwordnya ada di email. Passwordnya memang tidak bagus. Biasanya password buatan mesin ya, kan sangat unik. Kalau kita nggak suka, kita bisa copy lalu kita edit, kita ganti di sini. Nah, di detail akun itu kita bisa edit ya. Nah, passwordnya, nama kita, nama belakang, nama depan, alamat dan lain-lain. Di sini ada pesanan ini bukan pesanan untuk order kita punya barang, tapi ini pesanan adalah belanjaan kita ya, belanjaan kita. Jadi akun ini belum masuk ke tempat seller center atau belum jadi penjual. Halaman ini halaman untuk pelanggan. Nah, ini ada unduhan ini misalnya kita pernah beli produk digital seperti e-book, terus software atau apa ya yang bentuk digital. Ini di sini ada alamat kita yang udah kita isi, nanti di profil kita isi juga ya. Tapi nanti kita karena ini dalam ininya fokusnya kita sebagai penjual, maka ini kita nggak usah edit dulu yang ini, halaman ini. Kita langsung masuk ke bagian penjual yaitu seller center. Nah, kita masuk seller center karena kita mau jualan ya. Temanya adalah panduan cara menjadi penjual, maka yang akun tadi saya nggak demonstrasikan, maka ya saya nggak demokan. Kita langsung ke halaman seller center. Di halaman seller center ini ada view your store. Ini untuk lihat toko kita seperti apa. Nah, kalau kita ingin mengunjungi toko kita di sini view your store. Di sini muncul semua, ada produk kita, profil kita, ya produk kita apa aja, yang udah laku apa aja di sini ada di sini profilnya, apa namanya tokonya, bentuknya kayak apa. Nah, ini ada store setting, ini untuk melakukan pengaturan toko. Nah, kayak yang kita klik yang ini ya, yang store setting sekarang, untuk kita atur dulu tokonya seperti apa isi pengaturannya. Ini sebenarnya toko saya udah di setting, tapi saya mau menunjukkan seperti apa bentuknya, settingannya, yang perlu di setting mana aja. Indonesian Store Settings, visit link. Visit link, edit product. Shop settings, radio, heading level, list of level, list and visit link, article, heading level 2, Indonesian shop, heading level 2 settings, blank, Indonesian PayPal address. PayPal address ini nggak usah diaktifkan, tidak usah dilewatin aja karena kita nggak menggunakan PayPal. PayPal address, some email com. Blank, edit, heading level 2 bank details. Bank detail, nah ini kita isi banknya. Blank, Indonesian account name. Account name artinya pemilik rekening bank. Misalnya di sini sudah saya Hendri Nirwana karena nama banknya pemilik rekening banknya saya ya. Lalu account number ini nomor rekeningnya. Nah, ini sebagai contoh aja ya. Lalu di sini ada nama banknya. Nah, tinggal cocokin ya rekan-rekan, banknya apa, rekeningnya apa, namanya siapa ya. Tujuannya ini untuk penarikan dana. Jadi nanti teman-teman ketika barangnya sudah terjual, kan dananya ada di admin. Nah, mau ditarik, nah, nanti nariknya sesuai bank yang sudah terdaftar di sini. Atau nanti misalnya ada layanan OVO, rencananya kita mau bikin layanan OVO,
atau GoPay ya, insya Allah bisa. Tapi sementara ini kita hanya untuk rekening bank. Lalu di sini ada bawahnya your shop name, yang ini di bawah akun bank rekening dilewatin aja ya. Ya ini seperti ini, lewat nggak usah diisi. Nah ini sekarang kita shop name, nama tokonya apa, nah disesuaikan aja. Nah ini yang punya saya nama tokonya ini, nanti tinggal dicocokin aja, disesuaikan dengan teman-teman maunya apa. Nah kota asal pengiriman, nah silakan pilih kota asal pengiriman, kota asal kita di mana tempat kita tokonya berada. Nah ini diklik aja, nanti isinya banyak, ada kota, kabupaten, seluruh Indonesia muncul semua, tinggal pilih salah satu. Ekspedisi kurir yang diaktifkan. Nah ini ada ekspedisi kurir, wah berantakan ngomongnya. Silakan pilih yang terdekat di Anda, terdekat di tempat rekan-rekan berada. Kalau saya di sini paling dekat ada JNE, ada apa ya di sini udah saya centang. Jadi yang mau diaktifkan dicentang ya. Nah silakan dicentang yang mau diaktifkan, atau checklist yang mau diaktifkan mana, terserah, pilih aja. Silakan pilih ya. COD rencananya saya mau aktifkan lagi COD nya, jadi nanti bisa melakukan COD. Tapi COD kita tidak merekomendasikan karena kita tidak menyediakan layanan COD. Tapi kalau teman-teman bisa punya cara sendiri supaya bisa melakukan COD, silakan diaktifkan. Tapi kita tidak merekomendasikan karena kita belum punya ekspedisi sendiri. Oke, selanjutnya di sini setelah kita mengaktifkan jasa kurir, di sini ada seller info. Seller info misalnya teman-teman mau ngasih info bahwa toko ini buka apa menerima pesanan sampai jam sekian, atau akan mengirimkan barang hanya jam sekian, atau harinya ada Senin sampai Jumat doang misalnya gitu ya. Ini diisi di sini. Nah ini saya nggak isi, kosongin karena saya nggak mau. Boleh diisi boleh enggak. Di sini kemudian ada deskripsi toko. Nah ini saya isi deskripsi toko. Tokonya ini sebenarnya tokonya apa sih gitu kan, harus jelasin ini toko apa sih sebenarnya ini gitu. Nah setelah ini di setting, kita klik save. Nah ya save. Oke, selanjutnya kita kembali lagi ke halaman seller center. Untuk tadi setting toko udah ya, shop setting atau pengaturan toko udah. Sekarang waktunya kita menambahkan produk. Nah, kita masuk ke seller center lagi. Di sini ada view your store, store setting, add new product, edit product itu misalnya kita mengedit produk kita ada yang salah ya, mau diedit. Nah, atau ada update baru mau diupdate nya. Nah, kita klik yang edit produk, kita cari edit produknya mana yang mau diedit ya. Nah, sekarang kita mau bikin produk atau mau memasukkan produk atau menambah produk baru. Kita kliknya yang add new product. Oke, di enter. Dicocok disamakan dengan HP aja ya. Kira-kira sama lah, ini sama HP, mirip kok. Nggak ada bedanya, cuma beda caranya. Kalau di komputer itu ada keyboard, ada mouse. Kalau di handphone tinggal pakai navigasinya disentuh atau diseret pakai jari ya. Nah, yang pertama kali kita siapkan adalah gambar ya. Gambar untuk teman-teman netra, usahakan gambarnya itu, file gambarnya itu diganti namanya. Misalnya kan gambar biasanya judulnya itu cuma IMG scan-scannya, kita ganti. Misalnya saya mau jual ini kan, kebetulan saya mau demokan, saya mau jual legging ya, celana legging. Makanya filenya harus saya tulis
Legend supaya gampang nyarinya nanti. Nah, kita kasih judul dulu di sini. Indonesian nama produk edit. Nama produk Blank edit. Legend. L. Legend atau kita ganti bagus aja celana legging ya. Celana L. salah. Select L. Mana pula nulis salah-salah ini? Celana. A. Kok celana? A. Entah. Select A. Kok saya mabok? C. A. Celana legging. Celana legend. Oke. Nah, kalau di handphone setelah nulis judul ini kita klik tombol di bawah hapus itu berikutnya. Kalau di komputer kita tombol tab aja. Langsung masuk ke kotak edit. Typing text. Kotak edit untuk menulis deskripsi. Kita tulis deskripsinya. Misalnya H space N period. Nah, Enter. usahakan ada barisnya ya. Ada baris, ada paragraf supaya rapi. Tujuannya supaya Google juga seneng lihatnya. Yang pengunjung gak seneng, Google juga seneng. Makanya kalau ada tulisannya bagus sama Google cepat diindeks. A S N A P I space K E H A I N A N space U N D A period. Nah, ini contoh aja ya. Nah, deskripsinya telah nanti ini contoh nih, makanya saya tulis asal-asalan. Nanti rekan-rekan atau teman-teman buat deskripsi sebaik mungkin supaya menarik. Blank edit. Jumlah kata 7 bit kable. Nah, lalu kemudian setelah deskripsi yang pakai handphone tekan tombol kembali supaya kotak editnya hilang, kotak nulisnya hilang. Nah, kita geser ke kanan atau ke bawah, geser ke bawah, cari kategori, Edit tanggal date. terus cari kategori. List of nama. Electronic checkbox not. List of 5. Nah, cari kategori yang cocok karena tadi celana, kita cari kategori celana dan List interesting level 3. kayaknya ada. Indonesian handphone checkbox not. Ada kok. Peralatan audio. Bentar. List of 10 items. Indonesian baju checkbox not check. Ada baju. Celana checkbox not. Nah, ini celana kita cek. Space. Indonesian celana checkbox not check. Check. Nah, kita centang ya. Nah, karena celana ini model fashion, kita juga bisa juga. List of 10 items. Indonesian fashion checkbox not check. Nah, kita klik yang ini. Jadi dua ya, bisa lebih dari satu kategorinya. Kita sesuaikan aja. Oke. Oke, sekarang itu kategori sudah. Kita sekarang masuk ke tagline. Indonesian tambah tag baru edit colak set. Pisahkan tag dengan koma. Tagline ini tujuannya untuk mempermudah pencarian juga sebagai kata kunci di Google. Tambah button. Blank. Kita bisa menambahkan dengan tulisan seperti Indonesian tambah button. Indonesian tambah tag baru colok box. Misalnya- Pisahkan tag dengan koma. To change the selection use arrow. sorry. Nah, ini pakai koma-koma ya, celana murah, Coma. celana bagus misalnya. Tapi koma-koma gini ya. Boleh lebih dari satu, boleh lebih dari satu ya, atau satu doang. Nah, ini kalau mau nambahin. Tapi kalau nggak nambahin, di sini sudah ada tagline, Tab. sudah ada Indonesian teks. tambah button. Tinggal ambil aja yang ada. Indonesian pilih dari tag yang blank. Indonesian pilih dari tag yang paling sering digunakan button colak set. Nah, ini klik ya di spasi ya, atau diklik. Kalau di handphone diklik aja nanti muncul. Indonesian aksesoris muslim 1 leg. Baju Nah. dress, braille 1. Baju dress 1 item. Braille catur 1 item. Celana legend 2 item button. Nah, ini udah ada. Celana wanita 1 item button. Celana legend 2 item button. Misalnya saya ambil yang ini. Space. Ini juga boleh lebih dari satu, tagline-nya, teksnya lebih dari satu, serah. Mau lebih dari satu juga boleh, mau satu juga boleh. Indonesian aksesoris muslim. Baju Sekarang kita mau atur gambar. Ya, oke, sekarang kita nama produk. Saya ganti suara Josh-nya ya, teman-teman. Minta maaf karena lemot sekali komputernya. Oke, tadi kita sudah teks ya. Sekarang atur gambar produk. Kita klik yang ini. Atur gambar produk, bukan klik yang tambah. Nah, bukan yang ini ya, bukan tambahkan galeri. Tapi kalau tambah galeri ini kita cuma nambahkan file doang, tapi nggak masuk ke postingan. Astagfirullahaladzim, motor kencang amat suaranya. Nah, kita klik yang atur gambar produk. Kita klik. Nanti kita muncul halaman pop up ya. Sama di handphone juga munculnya seperti ini, sama. Nah, seperti ini munculnya, teman-teman. Nah.
Di sini ada dua tab. Yang pertama unggah, yang satu lagi pustaka media. Bedanya kalau pustaka media ini kita ngambil file yang udah ada di dalam website ini atau di dalam akun kita ya. Pernah kita upload apa gitu, mau kita pakai lagi gambarnya, mau samain boleh. Pilihnya di sini. Pustaka media tab. Tapi kalau kita mau unggah baru, kita kliknya unggah berkas tab. Sama di handphone juga begitu, sama ya. Kalau beda nanti saya kasih tahu. Oke, ke bawah terus. Nah, pilih berkas ukuran. Nah ya itu ya, pilih berkas ukuran itu, kita klik. Kalau bisa dipastikan maksimal 1 mega ya, walaupun di sini boleh 64 mega, tapi foto ya paling gede 1 mega lah ya, supaya nggak terlalu berat halamannya. Terus jenis filenya JPG, 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 apa lagi tuh? PNG ya, gitu ya. Nah sekarang udah muncul ini tempat pencarian filenya di mana. Nah kebetulan ya saya simpan di data C, foldernya download. Nanti kalau di handphone nanti munculnya itu ada galeri, ada file, ada drive, ada macam-macam tergantung handphonenya. Nanti teman-teman tunanetra khususnya itu klik aja yang file. Kalau file itu atau file manager atau file saya kalau di Samsung, nanti di situ nyari kita taruh di mana tuh, folder di mana. Nah kita taruh filenya di folder apa, kita cari foldernya, kita buka. Kalau udah kita ganti namanya, misalnya tadi ganti namanya file yang IMG scan, kita ganti namanya misalnya celana legging misalnya. Nah itu tinggal cari aja celana legging mana, tinggal diklik ya, dicentang terus klik lanjut. Oke. Kalau di komputer kita cari begini. Nah tinggal di enter aja, ketemu legging kita enter. Lalu kita seret ke bawah halamannya, kita paling ujung. Nah atur gambar produk button. Nah di handphone juga gitu, kita ke bawain terus sampai ujung halamannya, sampai mendekati ini. Nanti di sini ada atur gambar produk button. Nah itu diklik. Atau kalau di handphone atur gambar produk tombol kalau nggak salah ya. Klik. Oke. Biar dia ngedownload dulu. Jadi mohon maaf nih, josnya suaranya ganti karena lemot sekali. Oh ini juga berubah. Nah kalau udah kata-kata hapus gambar produk berarti udah terdownload ya, sudah terupload maksudnya, sudah masuk ke ini. Sekarang tinggal kita kasih harga. Pertama kita kasih harga dulu. Ini ada harga normal, ada harga obral. Kalau harga normal berarti harga aslinya. Kalau mau kita mau obral, kita kasih tulisan 2, berarti harga normal sekian, harga obral sekian. Nah, karena saya mau kasih contohnya ini harga biasa, atau nah kita tulis misalnya 50.000. Sorry, saya hapus dulu, salah. Nulisnya 50.000, 50. Ini mana sih? Tulis 50,03 kali. Oke ya, 50.000. Nah, itu ya. 50.000. Nah, itu udah harga. Sekarang kita misalnya celana ini mempunyai variasi seperti warna, ukuran. Nah, kita
klik yang PPOM fill. Ini sudah saya sediakan di sini variasi. Kita klik. Di sini ada variasi untuk makanan, variasi untuk pakaian, variasi untuk sepatu topi, variasi untuk ya sementara ini ya baru ada 3. Nanti saya tambah lagi variasi-variasi yang mungkin dibutuhkan. Sementara ini baru ada pakaian, makanan, celana, sepatu dan topi. Sepatu, topi, sendal ya. Itu satu model. Nah, kita pilih yang pakaian karena ini legging. Nah, oke, sudah pilih yang pakaian. Nah, sekarang kita klik yang ini, pengiriman. Ini untuk mengatur berat sama dimensi. Satuan beratnya adalah gram G. Nah, ini kebetulan udah tulisannya 700 ya. Nah, kita berapa punya produk kita beratnya berapa? Ini harus diisi, wajib ya. Kalau nggak diisi bahaya. Kalau nggak diisi nanti perhitungannya salah di itunya, di jasa kurirnya. Misalnya nih, barang beratnya cuma 200 gram, tapi karena nggak diisi di brutnya 1 kilo. Memang jasa kurir itu 1 kilo berapapun beratnya, kalau misalnya 100 sampai 900 gram itu tetap dihitung 1 kilo. Tapi kasihannya pembeli kalau misalnya beli 2, nah kalau beli 2 ini nggak diisi, dibuletin 1 kilo, berarti kalau beli 2 kilo itu loh. Makanya kudu diisi beratnya ya, harus diisi. Kasihan yang beli nanti, misalnya ada harga keripik beratnya cuma 100 gram, dia beli 2 dihitungnya 2 kilo karena kita nggak ngisi berat. Tapi kalau diisi berat misalnya 100 gram, dia beli 2 ya 200, tapi dihitung 1 kilo gitu loh. Kan beda hasilnya. Kalau dihitung 2 kilo dihitung 1 kilo kan beda, jauh sekali harganya, ongkos kirimnya. Kasihan, makanya harus diisi. Oke, dimensi satuannya ada cm ya, satuannya cm, ada panjang, lebar, tinggi. Nah, ini berlaku untuk barang-barang yang besar seperti misalnya televisi atau laptop ya. Kan beratnya bisa 1 kilo, tapi karena dia lebar itu beda harganya. Makanya harus diisi. Kalau nggak diisi nanti pas kita bawa ke jasa kurir, hitungan 1 kilo 99.000. Karena dia nggak diisi ini dimensinya, pas dilihat dihitung ternyata lebih dari 9.000. Nah, ini kan rugi kita. Makanya ditulis, diisi dimensinya berapa, ininya berapa. Oke, selanjutnya inventaris. Di sini untuk mengatur stok, berapa stoknya, kita klik. Kalau stok kita centang. Nah, ini kita isi. Tulis misalnya saya punya stok 100, tulis 100. Oke. Oke, setelah kita isi stok tadi udah semua ya, berarti stok sudah, beratnya sudah, variasi sudah. Sekarang untuk yang pengguna handphone tinggal di seret aja layarnya ke bawah supaya halamannya ke atas, halaman yang atas bisa muncul lagi. Atau kalau teman-teman tunanetra pakai 2 jari seret ke bawah ya. Kalau non tunanetra tinggal satu jari aja ke bawah gitu supaya halamannya ke atas muncul lagi, bagian judul muncul lagi di sini. Nah, lalu setelah habis judul, bawahnya lagi ada deskripsi panjang tadi yang kita isi. Terus di bawahnya ini ada terbitkan button atau terbitkan tombol, nanti diklik. Nah, artinya produk kita dipublikasikan ya, disimpan atau publikasikan. Oke. Setelah dipublikasikan, nanti kita lihat hasilnya. Ini contohnya udah ada ya.
Nah, kita masuk lagi ke Seller Center untuk lihat produk kita. Ini saya sudah masuk di halaman Seller Center. Nanti kita lihat view your store, lihat toko Anda. Kita cari produk tadi yang kita udah buat, hasilnya seperti apa. Nah, ini yang tadi kita buat ya. Kita klik. Ini yang demo ya. Yang tadi sebelumnya ada lagi sama produknya. Itu yang asli saya jual. Ini sebagai demo saja, nanti saya hapus. Nah, ini akibatnya kalau kita kasih deskripsi tokonya, dia ada muncul seperti ini. Nah, bagus ya, toko Pudapa menjelok segala macam. Nah, dijelaskan deskripsinya tokonya apa, di sini muncul. Nah, pilihan warna. Nah, ya udah muncul warna-warnanya ya, tapi josnya nggak baca nih. Tapi kalau pakai NVIDIA kebaca. Putih, ukuran. Nah, mungkin pertanyaannya gini, kan produk saya nggak ada warna putih, nggak apa-apa. Cuman ini secara default warnanya seperti ini. Nanti pembelinya tinggal milih yang sesuai deskripsi. Makanya waktu bikin deskripsi, di ujung deskripsi itu dikasih tahu ukurannya apa aja, warnanya apa aja. Jadi pembeli nanti tinggal milih warna yang ada di sini. Ini semua warna di sini muncul secara default ya, banyak sini sesuai warna-warna. Nanti mereka milih sesuai yang ada di deskripsi. Misalnya di deskripsinya adanya navy sama marron, ya nanti pelanggannya tinggal milih yang marron apa yang navy kan gitu. Walaupun di sini ada putih, merah, hijau, kuning, biru ya kan, hitam dan lain-lain. Ini memang di Raja Shop modelnya seperti ini. Berat ukuran nanti ada S, ada M, ada XL, ada XXL. Nah, nanti misalnya produk itu cuma ada XL sama XXL doang, ya nanti pelanggan tinggal milih yang itu gitu. Walaupun munculnya di sini banyak. Nah, sini muncul banyak. Nah, gitu ya. Oke, demikian tadi sebuah tutorial yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah dipahami. Akhir kata saya mengucapkan happy selling, happy shopping. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.